pertama kalinya aku dan Nabi buat vlog. Vlog kita pertama kali akan pergi ke Candi Borobudur. So, ikutin terus ya. Pariwisata berbasis budaya atau cultural tourism adalah jenis kegiatan pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh semua wisatawan. Di destinasi wisata ini, wisatawan akan merasakan dan mempelajari berbagai kebudayaan tertentu. Adanya cultural tourism dapat dimanfaatkan sebagai objek daya tarik wisatawan yang dapat melestarikan warisan budaya. Pariwisata budaya ibarat pisau bermata dua dalam pemanfaatan warisan budaya sebagai objek daya tarik wisata. Di satu sisi, pariwisata dapat melestarikan warisan budaya tersebut. Sedangkan di sisi lain, kegiatan pariwisata akan merusak atau berdampak negatif terhadap warisan budaya itu dikarenakan objek tersebut akan dikonsumsi oleh para wisatawan. Salah satu contoh tempat wisata budaya yang ada di Indonesia adalah Candi Borobudur. Menurut catatan sejarah, awal dibangunnya Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825. Meski selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur tersebut. Pasalnya, pada masa itu agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Dinasti Sailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana, sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Sejumlah arkeolog menduga pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya, pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Sejarah Candi Borobudur erat kaitannya dengan sejarah budaya di Indonesia. Struktur tersebut kemudian berubah lantaran ditambahnya luas undakan persegi dan melingkar. Kemudian, Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran pondasi. Kemegahan Borobudur sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditimbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengarah pada erupsi Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Kembalinya kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada 1811. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Tersiarnya kabar penemuan kembali Borobudur juga menjadi malapetaka, terjadinya kerusakan di banyak tempat. Sampai pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Dalam sejarah Candi Borobudur, renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia, melansir laman Kemendikbud, Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti pundan berundak yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Di sekeliling platform melingkar terdapat 72 stupa kerawang, masing-masing berisi patung Buddha dan batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur dengan volume keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik setara dengan 2 juta potong batu. Candi Borobudur memiliki panjang sekitar 121 meter dengan lebar yang sama dan tinggi sekitar 35 meter di lahan seluas 25 hektar. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yakni Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Monumen ini terletak di Lembah Gedu di bagian selatan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang, Indonesia.
Kota besar terdekat dengan Borobudur dengan penerbangan internasional adalah Semarang dan Yogyakarta. Kedua kota ini mengakomodasi rute penerbangan dari Kuala Lumpur dan Singapura. Selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntut umat manusia meninggalkan nafsu duniawi. Selain sejarah dan momen Hari Raya Waisak yang menarik perhatian mancanegara, Candi Borobudur menyimpan sejumlah fakta unik. Di antaranya, terdapat sekitar 2.000 panel relief dan 500 arca Buddha, menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Namun, pencurian arca marak terjadi. Arca kepala Buddha asli marak dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik atau pasar ilegal. Lalu, Candi Borobudur pernah dibom 2 kali. 2 tahun setelah pemugaran kedua, tahun 1985, bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pengeboman ini berkaitan dengan pemahaman radikal. Lalu, pemerintah Hindia Belanda pernah menyerahkan arca berharga ke Thailand dan Inggris secara cuma-cuma dalam jumlah banyak sebagai buah tangan kedatangan Raja Thailand. Selain itu, ada 5 alasan utama mengapa UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia, yakni bangunan candi yang sangat unik dengan arsitektur yang luar biasa. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia, memiliki nilai pendidikan dan keagamaan yang tinggi. Borobudur merupakan hasil mahakarya arsitektur Buddhis yang berhasil menggambarkan konsep Buddhis yang dalam mencapai nirwana. Lalu, Candi Borobudur merupakan contoh luar biasa untuk seni dan arsitektur di Indonesia. Thank you guys sudah ikutin vlog hari ini. Aku dan Abi ke Candi Borobudur. So, nantikan vlog-vlog kita selanjutnya. Bye!